Nontonnya geli saja. Baik, sebentar. Kasusnya dia tidak buat tugas. Saya ceritanya lagi ke dinas, meninggalkan tugas sama anaknya yang ini, Nova ini dia nggak ngerjakan tugas, ya, kerjakan tugas. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Mas Novan. Silakan dulu. Kamu tahu kenapa Bapak panggil di sini? Tahu Pak, Ya, benar. Kamu kemarin masuk nggak? masuk Pak. Tidak. Tapi tidak. Tidak. Iya, Nova. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak. Tapi setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira apa alasan Nova tidak bertugas kemarin? Saya mengantuk Pak, kemudian tahunya dulu Pak. Laptop dan lainnya Pak. Kamu masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Sih Pak. Tidak apa bertanggung jawab atas tugas Pak. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita kan? Keyakinan kelas yang mana yang kira-kira yang belum dijalankan? Nah, ternyata kamu tahu itu apakah Nova punya solusi terhadap masalah ini? Iya Pak, pertama saya Oke, baik. Bapak apresiasi sikap Nova. Besok Bapak tunggu tugasnya. Sekarang silakan istirahat. Pak, terima kasih Pak. Oke. Ya itu kan yang dijaga. Jadi sedikit spesifik seperti itu. Ya. Oke. Wadah siswa betul. Oke, lanjut ya. Hah? Ini satu lagi segitiga restitusi yang dilakukan miskin, menangani masalah anak. Ada satu. Tanpa suara. Yang dibuang nak entah mulai dulu lalu CGP tapi lah memang dia CGP ya ada dengan kanak lah ada baju mencarian nggak tahu lo orang lain Ini langsung dengan anak muslim. lanjut memang Ini pakai anak orang langsung. lain Iya. anak sejauh Sedikit tindakan lakukan guru, menstabilkan identitas namanya pertama, menstabilkan identitas. wah orang mulanya tidak suka kasusnya mengompas Pak. Kasusnya ada. merah anak masa tidak jauh loh anak kecil loh anak cuci piring di tempat orang malam yang tahu tuh Iya. dan yang paling gampang sih kakak cari lanjut dia tinggal cepat diri Mereka mengompas nih, anak cowok ini mengompas ya Bapak Ibu. Karena waktu itu masih pandemi, pakai masker ya. Nah kita tanya dulu apa yang terjadi, iya apa yang terjadi. Kemudian nanti kita tanya yang cowok ini
apa motivasinya? Kenapa dia ngompas? Ya, kenapa dia mengompas? Apa alasannya? Pesannya, terus Ada uang jajan. Nah, walaupun tidak punya uang jajan, apakah itu termasuk tindakan benar? Apa keinginan kelas kita? Kan termasuk hanya menghargai. Lalu kita tanya, kalau sudah merasa anak itu mengakui kesalahannya, apa yang harus mereka lakukan? Apa harus dia lakukan? Identitas, pertama menstabilkan identitas namanya, yang kedua validasi tindakan, yang ketiga tanya keyakinan. Mereka berteman lagi. Jadi kita tidak memarahi seperti yang kita seperti manajer, kontrol manajer. Nah, ini kasus 2, Mayang sedang bergerak tiba-tiba Nisa masuk dengan sepatu kotornya. Baik Bapak Ibu, ya. Sebenarnya ada satu video lagi yang dari Direktorat Guru Penggerak. Ini yang lebih praktis, lebih tampak penyelesaiannya. Tapi sebelumnya ada yang ingin disampaikan Bu Wen dulu, ya. Ya, ada yang disampaikan dulu, atau siapkan Cik Wen? Satu video lagi cuma. Oke. Satu video yang dari apa? Ini menangani kasus siswa segitiga restitusi. Ini versi yang lainnya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program studi positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi merupakan pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Di penerapan posisi kontrol tadi pada posisi manajer.
Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik Bapak Ibu, itulah segitiga restitusi yang mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam menangani masalah anak. Saya yakin Bapak Ibu bagian mungkin seluruhnya sudah melaksanakannya, tinggal kita mempertajamnya. Ini video-video teknis menarik ini sangat banyak di CGP. Bagaimana menangani anak bermasalah dengan bahasanya sekaligus. Ada bahasa-bahasa yang kita ungkapkan, ditata kita sedetail mungkin. Apa yang harus kita ucapkan, apa yang tidak boleh kita katakan ke anak, sudah ditata langsung. Jadi video ini memang tidak disebarkan di YouTube karena memang kita dilarang. Entah apa alasannya, hanya bisa diakses oleh CGP. Jadi nanti Pak Paul yang sudah lulus calon CGP nanti akan dapatkan video-video tentang ini. Banyak, ini hanya satu bagian kecil dari modul yang ada. Modul itu ada 3, satu modul itu bagi 4. Ini di bagian modul 1/4. Di modul 1/4 saja videonya sangat banyak. Tidak mungkin kita tayangkan di sini semuanya. Sekali lagi saya merasakan apa yang saya lakukan selama ini banyak yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di CGP ini. Kita telah banyak berbuat salah. Saya pribadi merasa telah melakukan kesalahan-kesalahan yang sangat fatal akibat karena ini dikaji oleh pakar psikologi seperti tadi ada Dr. William Glasser dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang lainnya membahas bagaimana cara kita berinteraksi dengan manusia, berinteraksi dengan orang lain, apalagi anak yang sedang tumbuh dan kembang. Sekali lagi kata-kata Dewantara, tugas guru hanya menuntut. Tujuannya hanya 2, membuat anak selamat dan bahagia. Selamat prosesnya, selamat akhirnya. Bahagia prosesnya, bahagia akhirnya. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf telah menyita waktunya.
Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, terutama bagi saya menyampaikannya. Dan harapannya tentunya nanti berdampak terhadap anak-anak kita, anak-anak masa depan kita, generasi pelanjut kita. Setiap yang kita katakan, setiap yang kita ucapkan, setiap tindakan kita pasti akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.